petani selalu bercita-cita nggak mau anaknya itu menjadi petani. Mereka akan bilang, itu kan pengusaha, beda sama kita petani. Kalau petani itu panas-panasan, kotor-kotoran, gitu kan, capek, harus nyangkul dan lain-lain, tapi hasilnya nggak kayak pengusaha. Itu bahasa mereka. Kalau hasilnya tidak bisa menjanjikan, wah bisa langsung terdistribusi. Jadi para petani ini tidak perlu lagi bingung bahwa nanti Pak Ganjar realisasinya seperti apa, karena satu pintu ya Mas ya. Jadi harapan kita sih petani-petani kita ini sekarang ini udah bangga menjadi petani karena Halo sahabat Ganjar, jumpa lagi kita di podcast Suara Ganjar, podcast yang selalu membahas isu-isu sosial, politik, ekonomi kekinian. Bersama saya Aditya Batara. Sahabat Ganjar, pada tema podcast kali ini kita akan ngebahas tentang isu pertanian, khususnya tentang visi misi di sektor pertanian yang diusung oleh Pak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Temanya adalah Petani Bangga Bertani untuk menuju Indonesia Unggul. Sahabat Ganjar, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris. Sekitar 30% penduduk kita hidup di sektor pertanian. Dan tentunya ini punya kontribusi yang luar biasa, tidak hanya terhadap pemenuhan stok pangan warga negara Indonesia secara keseluruhan, tapi juga peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, namun demikian, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani saat ini. Permasalahan yang jika kemudian kita tidak bisa mengatasinya, maka akan menimbulkan problem yang sangat ekstrim ya, khususnya ketika kita membayangkan upaya Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, untuk mendiskusikan tentang isu pertanian ini, Petani Bangga Bertani, bersama kita di tengah-tengah podcast kita telah hadir narasumber yang menurut saya ini luar biasa, capable banget terkait dengan isu-isu pertanian dan lingkungan. Saya sapa dulu Mbak Dini Ramadhani. Halo. Sehat ya Mbak? Sehat. Alhamdulillah, mantap. Rekan-rekan sahabat Ganjar, Mbak Dini ini adalah aktivis lingkungan, aktivis agraria, pemerhati isu-isu khususnya isu-isu pertanian juga. Jadi ini super komplit. Dan juga beliau saat ini aktif sebagai di relawan Ganjar, Sobat Hijau Ganjar. Mungkin teman-teman Sobat Hijau Ganjar juga menyaksikan. Beliau juga aktif di Sobat Hijau Ganjar dan juga anggota dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Gama ya Mbak ya, dan Mahfud MD. Oke Mbak Dini, nih kita mau ngomongin tentang isu pertanian gitu ya, isu yang sangat krusial untuk masyarakat Indonesia. Karena menyangkut tidak hanya persoalan pangan, tapi juga persoalan masa depan Indonesia Emas 2045. Saya mungkin ke pertanyaan pertama dulu untuk Mbak Dini. Sebenarnya apa sih Mbak, seperti apa sih kondisi pertanian kita saat ini gitu, sektor pertanian kita? Apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh petani gitu ya? Dan kira-kira sejauh mana permasalahan ini sudah ditangani oleh pemerintah? Kalau kita bicara sebenarnya apa sih permasalahan petani ya saat ini? Petani itu sebenarnya semuanya paham sih masalah pupuk, langkanya pupuk, lalu masalah bibit, lalu bicara off-taker, lalu bicara lagi tentang lahannya ada, tapi modalnya tidak ada. Itu rata-rata yang kita temukan di lapangan. Seperti contoh saya pernah bicara dengan teman-teman di Ciamis, Gapokan Ciamis. Mereka punya tanah luas. Mereka dapat tanah namanya Tora ya, tanah untuk rakyat. Itu sekitar 40 sekian hektar, tapi yang jadi kendala adalah mereka tidak bisa ngolah, Mas. Tidak bisa ngolah itu bukan karena tanahnya tidak ada, tapi bibit dan pupuknya itu sulit didapat. Contoh pupuk. Kalau tadi Mas Adi tanya, apa yang sudah langkah pemerintah lakukan? Selain tadi pembebasan lahan tadi, reforma agraria, dan lalu ada yang namanya kartu pupuk ya, pupuk untuk petani. Tapi subsidi pupuk, tapi ternyata sampai saat ini kita melihat pupuk itu sulit mereka dapat. Kalaupun ada, itu jauh. Satu, kedua harganya mahal. Harganya jauh dari harga subsidi yang
diinikan oleh pemerintah gitu loh Mas. Mhm, mhm, Jadi kendala-kendala mereka itu banyak sekali sebenarnya mhm, di mhm, lapangan. mhm, Satu, kedua mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan saat ini tidak lagi bisa menjamin kehidupan yang layak untuk mereka. mhm, Karena hasilnya tidak memadai. Satu, kedua tidak ada off taker. Kenapa mhm. tidak ada off taker? Karena mereka mendapatkan hasil panen mereka itu tidak masuk ke market. Karena kan kebiasaan kalau kita bisa lihat petani-petani kita karena sulitnya dapat bibit unggul, mereka terbiasa itu menyimpan hasil panennya untuk ditanam ulang. Oke. Ditanam ulang, otomatis dari hasil panen yang berkali-kali ditanam ulang, menghasilkan hasil yang tidak mungkin maksimal kan ya. Mhm, mhm, Jadi ibaratnya kalau kita minum kopi, mhm, mhm. kopinya kita seduh ulang, karena masih ada hitamnya Oh, kan, oke. untuk kedua kali kita seduh lagi. Apakah rasanya rasa kopi? Kan enggak. Nah, Mhm, seperti ini yang terjadi kebanyakan di, petani-petani kita ya, Mas, ya. mhm. Itu sih. Oke. Tanah. Tadi Nah, Mbak Dini sempat menyinggung mereka ini dapat tanah tapi kemudian tidak dapat diolah. Artinya iya tanah ini memang tanah pertanian ya, Mbak, ya? iya, Kemudian, tanaman yang ditanam pun tidak produktif. tidak Akhirnya produktif. tanahnya gimana tuh, Mbak? Terbengkalai, Oke. banyak terbengkalai. Kalau kita bisa lihat di Pulau Jawa sendiri, banyak juga tanah-tanah yang akhirnya menjadi tora lah sebutannya ya, tanah Mhm, untuk rakyat itu akhirnya terbengkalai. Bahkan banyak juga jadi alih fungsi kan. mhm, Contoh gini, kalau misalnya kita bicara tora, otomatis tanah untuk rakyat itu harusnya diolah untuk rakyat. Tapi mhm, yang jadi masalah saat ini kan permasalahan rakyat atau petani kita saat ini kurangnya modal, lalu pupuk yang sulit didapat, lalu bibit unggul pun mahal, itu mhm, kan ditambah lagi tidak ada off taker yang mau mhm, mengambil hasil taninya mereka. Akhirnya itulah yang terjadi, mhm. Jadi gitu. tanahnya terpenggalai atau kemudian dijual, Dialih fungsikan. dialihfungsikan. Iya, Oke, itu berarti banyak. nestapa sekali ya, Mbak. Maksud saya, walaupun, eee, pemerintah sudah memberikan beberapa langkah Hmm, kebijakan, tapi faktanya di lapangan ini belum optimal belum. gitu ya. Sangat-sangat jauh dari kata optimal sebenarnya ya. Oke. Kalau modal, tadi gimana tuh, Mbak? Ya Tadi itu Mbak Dini tadi, sempat nyinggung soal modal, kalau kenapa kita tuh? bicara modal, saya pernah dengar nih, pernah ada, program tentang petani makmur. Oke. Oke, iya, gitu kan. Tapi yang jadi masalah, saya dengar bahwa itu akan bahwa itu akan diberikan modal, Mhm, diberikan dampingan, lalu diberikan pupuknya juga, mhm. bibitnya juga, tapi dengan bentuk pinjaman ya, Oke. gitu. Cuma akhirnya apa yang terjadi, si petani-petani ini tidak bisa mengambil itu, Mhm, pinjaman itu, karena mereka tidak punya jaminan, atau mereka itu namanya sudah tercantum dalam pinjaman-pinjaman konsumtif, jadi mmm. tidak lolos. Oke, di blacklist lah Di istilah kita blacklist gitu ya, lah ya heeh, nggak bisa istilahnya. dapet. Kenapa bisa kayak gitu sih mereka? Karena mereka kan butuh biaya buat hidup juga. Mhm, mhm, Akhirnya hasil panen mereka tidak bisa andalkan, larilah mereka ke pinjaman-pinjaman konsumsi tersebut, gitu loh. mmm, Kayak misal seperti pinjol atau pinjaman keliling dan mhm, lain-lain mhm, yang berbentuk koperasi ya, mhm. bahasanya kan koperasi padahal sebenarnya Rentenir. rentenir. Apa kalau kita istilah dulu lintah darat gitu ya? Itu, sekarang kan Iya, kebanyakan gitu, heeh, apa tadi bahasa, lintah lintah darat darat gitu ya, rentenir gitu, berkamuflase jadi koperasi, koperasi bahasanya gitu, iya iya koperasi iya, keliling, heeh, kita heeh, sering dengar itu gitu loh. Nah, tapi petani kita pun juga terlilit akan masalah itu. mmm, Jadi sulit buat mereka untuk memulai lagi, mhm, itu oke. sih. Nah, ini kalau tadi penjelasannya Mbak Dini sahabat Ganjar, jadi memang problemnya itu sangat kompleks ya, Kompleks. yang dihadapi oleh, petani ya di Indonesia. Kalau Mbak Dini sendiri melihat dari beberapa hal yang sudah dijalankan pemerintah gitu ya, kira-kira mana sih yang kemudian bisa menjadi prioritas pertama gitu untuk menangani masalah ini? Tuh. Prioritas utama, saya rasa gini, kalau kita lihat pemerintah itu kan sudah melakukan beberapa langkah yang sebenarnya sudah cukup bagus ya. Mhm, Tapi yang jadi masalah kayak seperti subsidi pupuk, lalu pendampingan petani, mhm, lalu TORA, mhm, seperti reforma agraria itu sendiri, lalu eee, KUR dan lain-lain sebenarnya sudah dijalankan pemerintah. Cuma permasalahannya adalah ini tidak maksimal. mmm,
tidak maksimal dan tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan petani gitu loh. Petani kita ini kan selain kendala pupuk, modal dan lain-lain, regenerasi petani kita juga sudah sangat ini ya lambat ya. Kalau kita bisa lihat kan petani kita mayoritas usianya berarti 45 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas. Berdasarkan data penelitian itu sekitar 46% sekian petani kita itu usianya di atas 50 tahun. Wow. Jadi bagaimana pemerintah juga harus berpikir tentang langkah-langkah itu, apa yang harus dilakukan supaya nih yang muda-muda ini mau bertani. Kalau kita lihat kan sudah banyak ya petani-petani milenial, walaupun nggak banyak banget, paling sekitar kalau melihat data kan sekitar 20%-an lah ya. Dan itu ada di Pulau Jawa juga lumayan banyak, contoh seperti di Jawa Timur, lalu di Banten sendiri juga sudah ada saya lihat, lalu Cirebon pun ada petani milenial. Tapi itu tidak apa ya, tidak banyak membantu untuk kasarnya sustainable gitu ya, berjalan petaninya seperti itu. Jadi kalau bahasanya itu tidak membantu petani itu lebih bereformasi gitu kan, karena kan kebanyakan tua mereka dan hasil yang mereka dapat tidak maksimal, lalu modal yang sulit, lalu ada tanah tapi tidak bisa diolah gitu kan. Itu yang membuat menurut saya menjadi poin utama untuk penyelesaian ya, jangan buka lahan gitu kan. Ini kan gini, kalau kita ngomong masalah hasil pertanian ini kan adalah bentuk pertahanan kita juga ya, karena pangan. Ya, betul, penting banget. Itu kan sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis gitu loh, bahwa ini bukan hanya bicara tentang urusan 270 juta penduduk, urusan perut 270 juta penduduk, tapi ini bicara juga tentang ketahanan pangan atau ketahanan nasional kita, karena masih banyak juga yang bergantung dari hasil pertanian tersebut kan ya, dari hasil tani tersebut. Pekerjaannya pun masih banyak. Jadi ini nggak bisa main-main untuk menyelesaikan. Kedua, ini juga nggak bisa langsung menyelesaikan dengan instan seperti kemarin. Tahu-tahu hasil tani kita kurang, kita mau ambil mau main biar cepet gitu, kita buka tuh di Kalimantan gitu kan, singkong, food estate gitu. Itu udah jelas-jelas yang namanya tanah baru dibuka, unsur haranya kita tidak tahu dan berapa lama kita harus supaya stabil lah intinya gitu ya. Kan kalau kita lahan pertanian itu kan biasanya mereka sudah diolah petani itu berkali-kali otomatis sudah siap untuk tanam. Itu kan kita harus menunggu lagi. Kenapa harus jauh-jauh di sana? Yang menghabiskan uang banyak gitu loh. Uang negara banyak tapi tidak ada hasil. Jangan bilang ini proses. Di sana banyak lahan kok. Di Jawa, bahkan di Pulau Jawa itu banyak banget lahan-lahan masyarakat yang terbengkalai. Seperti tadi saya bilang. Mereka punya tanah, dikasih tanah, tapi nggak bisa diolah karena nggak punya uang, nggak punya modal, lalu nggak ada bibit, pupuk yang sulit. Kenapa tidak itu aja? Daripada buka lahan baru di tempat yang belum tentu subur gitu ya. Itu loh. Bahkan dia buka loh, bahkan akhirnya merusak pori-pori Indonesia. Betul. Kan gitu ya. Merambah lahan baru yang hijau, hutan lindung gitu ya. Betul. Merusak segala habitat, flora dan fauna gitu kan. Kenapa tidak rakyatnya aja diberdayakan gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya bicara petani, masalah kompleksnya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Ini ada satu hal yang menarik ya, sahabat Ganjar. Tadi persoalan regenerasi Mbak Dini, dan menurut saya ini kalau tadi ngelihat data yang seperti dibilang oleh Mbak Dini 46% udah berada di usia yang cukup berumur. Artinya mungkin 10 tahun lagi kalau ini tidak diatasi, kita akan mengalami krisis petani. Sementara petani milenial jumlahnya masih sedikit dan belum sustain gitu ya. Kalau dari Mbak Dini sendiri, pengalaman di lapangan bertemu dengan para petani, sebenarnya masalahnya apa sih Mbak di regenerasi, khususnya di keluarga petani sendiri Mbak? Kenapa sih nggak mau mereka anak petani itu menjadi petani gitu? Sebenarnya ini bukan rahasia kan ya. Sebenarnya kita sering dengar bahwa petani selalu bercita-cita anaknya itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Petani selalu bercita-cita nggak mau anaknya itu menjadi petani, gitu kan. Kenapa? Kalau ditanya kenapa ya Pak, kok nggak mau anaknya jadi petani kan?
kalau kita lihat pengusaha nih Pak, Heeh. pengusaha ini selalu pengen anak ini meneruskan usahanya Pak. Benar. Kalau mereka akan bilang, itu kan pengusaha, Hmm. beda sama kita petani. Kalau petani itu panas-panasan, kotor-kotoran, gitu kan, capek, harus nyangkul dan lain-lain, tapi hasilnya nggak Iya. kayak pengusaha. Itu bahasa Oke. mereka. Iya. Kalau hasilnya tidak bisa menjanjikan, mereka mau anak-anaknya itu keluar dari zona itu. Mereka mau, mungkin bahasanya mau memutus rantai kemiskinan. Gitu. Karena mereka menganggap bahwa hasil panen mereka itu tidak bisa lagi menjadi gantungan mereka untuk hidup. Oke. Kebanyakan ya. Kita nggak bilang petani-petani yang mempunyai tanah berhektar-hektar ya, puluhan hektar seperti itu ya. Penggawa ya. Iya. Kan? Bayangkan loh tanah Salah satu capres gitu ya. Iya, salah satu capres. Kalau tanahnya itu 360 sekian, bahkan dirawat ternyata 500 ribu hektar sekian gitu kan. Baru para petani itu pengen anaknya meneruskan usahanya mereka bertani. Ini kan kenyataannya rata-rata petani kita ini adalah petani gurem. Tanah yang dipunya berapa sih? Rata-rata ya. Itu sekitar 0,5 hektar. Jauh sekali dari bayangan hasil yang sangat-sangat besar gitu loh. Kalau misalnya 0,5 hektar ditanamin padi, berapa sih yang didapat? Yeah. Belum lagi berapa lama mereka untuk mengolah, mereka untuk mendapatkan hasil panennya. Nah, selama mereka menunggu hasil panennya itu, apa yang mereka lakukan? Seperti tadi, akhirnya mereka melakukan pinjaman konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari. Itu sih Mas. Jadi para petani ini sekarang udah nggak pengen ya anaknya jadi petani, walaupun nggak semua mungkin ya, nggak semua. Dan sekarang juga banyak juga kawan-kawan muda yang sudah mulai merambah dan petani milenial gitu kan, lalu sudah mulai mencoba cara-cara baru seperti tanam ulang itu dalam artian gini, dia tidak diangkat, tidak dicabut, tapi hanya dipotong aja. Jadi nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Tapi kan itu tidak semudah itu kita menyampaikan ke petani-petani yang senior lah ya. Karena merubah itu biasanya merubah cara mereka yang lama itu tidak semudah itu. Gitu loh. Butuh proses. Butuh proses. Ini artinya kalau sahabat Ganjar, kalau kita dengarkan dari Mbak Dini tadi, menjadi seorang petani untuk di keluarga petani sendiri gitu ya, itu bukan sebuah kebanggaan gitu ya. Nah, namun kalau kita perhatikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini mengusung satu visi, sahabat Ganjar, dan visinya clear sekali gitu. Nggak ngomongin, belum ngomongin pupuk secara detail apa segala macam, tapi petani bangga bertani. Ini menarik sekali gitu ya kalau kita lihat konsep yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahwa petani itu harus bangga bahwa dia adalah petani. Dan ini langsung, kalau saya melihat mungkin Mbak Dini dari tadi yang Mbak Dini sampaikan, ini mencoba menjembatani atau mengurai solusi bahwa kita ke depannya sangat butuh regenerasi petani. Nah, kalau Mbak Dini sendiri melihat visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini tentang petani bangga bertani, sejauh mana sih kalau menurut Mbak Dini tawaran ini bisa menjawab problematika yang dihadapi oleh para petani kita? Kalau kita lihat visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentang petani bangga bertani, saya rasa itu bagus ya. Kenapa? Kalau kita bisa lihat, Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah sudah berapa banyak desa mandiri yang menghasilkan pangan. Bahwa Pak Ganjar ini memahami dan sangat menghormati petani, bahwa sangat memahami lah permasalahan petani yang ada di lapangan saat ini, dari masalah pupuk, masalah bibit, masalah tanah, masalah permodalan, masalah off-taker dan lain-lain. Makanya beliau membuat visinya itu sangat lengkap ya. Petani bangga bertani. Jadi para petani itu nggak perlu lagi repot berpikir dari mana ya bibitnya ya, dari mana ya pupuknya ya, terus hasilnya nanti gimana.
mau dikemanain nih? Apa hasilnya nanti mau ditaruh lagi di belakang rumah, diiket-iketin gitu kan, di lumbung? Ini enggak. Pak Ganjar memberikan solusi itu semua. Bapak tinggal bertani, lahannya kita sediakan, lalu bibit dan pupuknya kita sediakan, hasilnya kita yang ambil. Kan seperti itu. Jadi para petani ini pun tenang gitu loh, Mas. Oh iya, nanti ternyata nanti setelah saya bertani, saya punya hasil, nanti negara atau pemerintah yang menjadi off-taker-nya atau mencarikan off-taker-nya. Lalu untuk modalnya pemerintah menyediakan. Lalu untuk hariannya, untuk biaya hidup hariannya, kita para petani pun diberikan bansosnya. Ya, jadi secara tidak langsung ini memutus mata rantai kemiskinan itu gitu kan. Dan yang tadinya mereka harus berhutang untuk biaya konsumtif, tapi karena sudah ada program yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud canangkan dan insya Allah bisa berjalan pada saat seandainya mereka terpilih, ya, itu otomatis menjadi salah satu penyelesaian gitu loh Mas. Dan akhirnya para petani ini bangga bertani, bukan hanya lagi yang tua-tua, yang di atas 50 tahun, gitu loh. Akhirnya menjadi regenerasi kan. Akhirnya anak-anak muda ini mempunyai mimpi menjadi petani. Kenapa? Karena teknologinya diperbarui, lalu digitalisasi juga dari sistem pemberian pupuk, bibit dan lain-lain dengan satu pintu yaitu kartu sakti yang Pak Ganjar canangkan. Karena di kartu sakti itu sendiri, kartu KTP sakti itu sendiri, di KTP sakti itu sendiri kan bukan hanya identitas, tapi dari bansos, lalu dari bantuan sekolah, anak sekolah dan lain-lain itu hanya satu pintu. KTP sakti. Dan saya rasa itu menjadi jawaban ya Mas untuk permasalahan kita selama ini kan. Kalau kita mau misalnya kita sakit mau ke dokter, yang kita bawa bukan KTP tapi apa, kartu BPJS gitu kan. Kalau nggak bawa kartu BPJS kita nggak bisa. Nah, makanya akhirnya saat Pak Ganjar punya KTP sakti supaya dia bisa supaya semua masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan fasilitas. Ditambah lagi para petani kita dengan janji Pak Ganjar itu bahwa petani bangga bertani, dan itu akan sangat memudahkan para petani Mas. Kalau kemarin kan kita lihat ada kartu subsidi pupuk. Ya, kayaknya repot banget ya nambah lagi kartunya. Kartunya banyak Mas. Ada lagi kartu bansos. Tapi tidak ada gunanya juga. Kartu subsidi pupuk datang ke sana tidak ada pupuknya. Lalu ada kalaupun ada mahal gitu kan. Tapi dengan kartu KTP Sakti yang Pak Ganjar buat itu kan semua akan cair dalam satu kartu dan semua bisa langsung terdistribusi. Jadi para petani ini tidak perlu lagi bingung bahwa nanti Pak Ganjar realisasinya seperti apa karena satu pintu ya Mas ya. Jadi harapan kita sih petani-petani kita ini sekarang ini berbangga menjadi petani karena bukan hanya lahan, bukan hanya modal, bukan hanya pupuk, bukan hanya bibit, tapi teknologinya, tapi off-taker-nya itu semua akan disiapkan. Dan kita akan mendapatkan ketahanan pangan yang saya yakin akan membuat negara kita lebih unggul ya Mas di 2045 mendatang. Karena kan pertahanan utama kita adalah pangan. Kalau ini tidak dibenahi, bagaimana kita bisa nyampe nanti ke Indonesia unggul kan? Orang nggak bisa makan, gizinya nggak lengkap, manusianya bermasalah. Gizi nggak lengkap kan bukan cuma bisa dikasih susu sama makan siang ya. Betul. Tapi lapangan pekerjaan itu perlu. Betul, inilah solusi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk para petani kita. Itu sih Mas. Nah, Mbak Dini terakhir nih mungkin. Apa sih harapan dari seorang Dini Ramadhani terhadap Pak Ganjar dan Prof Mahfud jika seandainya nanti beliau mendapatkan amanah dari masyarakat Indonesia untuk memimpin negara kita pada pemilu tahun 2024 nanti? Harapan saya sebenarnya sama masyarakat, bahwa
Kalau saya berharap Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada saat terpilih nantinya bisa menjalankan amanat rakyat. Gitu. Kedua, bahwa kita yakin apa yang sekarang Pak Ganjar dan Pak Mahfud rencanakan itu adalah yang terbaik untuk kita ke depan. Dan saya berharap kita akan maju, unggul, adil dan berkelanjutan nanti di 2045 di kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saja sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini sudah menyempatkan waktu hadir ke podcast Suara Ganjar kali ini. Rekan-rekan sahabat Ganjar, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Dini Ramadhani terkait dengan problematika di sektor pertanian dan bagaimana visi misi yang diusung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu kemudian bisa mengatasi problematika yang ada. Tadi satu catatan utama diskusi dengan Mbak Dini bahwa Pak Ganjar adalah seseorang yang sangat paham dengan problematika yang dihadapi oleh petani, sehingga usulan atau tema kampanye beliau di sektor pertanian adalah petani bangga bertani. Dan kalau tadi Mbak Dini sudah jelaskan, ini Pak Ganjar ini mencoba membuat profesi petani itu adalah profesi yang sangat terhormat di Indonesia. Dan hal ini penting dan kemudian juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara lebih luas. Dan tentunya yang paling penting tadi Mbak Dini bilang 2045 kalau kita mau mencapai Indonesia emas, ya mulai dari sektor pertanian, cukupi kebutuhan pangannya, kebutuhan gizi masyarakat dengan memajukan sektor pertanian. Demikian podcast Suara Ganjar kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Ganjar. Sampai bertemu di seri podcast berikutnya. Suara Ganjar, suara rakyat menuju Indonesia unggul.